Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang teori yang pertama mengenai asam basa. Di semester kedua ini, di awal pertemuan semester 2 ini, Ibu akan membahas tentang konsep asam dan basa. Oke. Asam dan basa ini sebenarnya kita sudah mengenal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau dari definisi asam atau dari kata asam sendiri, ya sudah tergambar bahwa rasanya mungkin terbayang asam gitu ya. Contohnya di sini ada cuka ya. Bagaimana coba identifikasi, analisislah sifat dari gambar yang ditayangkan ini. Tentunya pasti akan mengatakan bahwa sifat dari zat yang ada di wadah cuka ini adalah asam gitu ya. Nah, jadi memiliki rasa asam itu salah satu sifat dari asam. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita megang cuka atau kalau pada saat kita sedang luka di kulit kemudian kena asam, kemungkinan ada sedikit perih gitu ya, atau misalkan ada paku direndam ke dalam salah satu zat asam ini, atau salah satu contohnya misalnya asam sulfat gitu ya, tentunya akan bersifat korosif gitu ya, nanti membuat si pakunya menjadi berkarat. Nah, salah satu dari ciri asam adalah yang pertama tadi memiliki rasa asam, yang kedua korosif. Identifikasi asam. Nah, selanjutnya gambar apa ini? Mungkin sudah tahu ini adalah gambar sabun. Nah, analisislah sifat dari gambar di atas. Analisislah sifat dari sabun tersebut. Nah, sabun itu termasuk ke dalam zat basa. Nah, tentunya kalau kita icip-icip rasanya pahit gitu ya. Kemudian sifat dari sabun tadi licin ya, kalau misalkan sudah dicampur dengan air gitu ya, itu tentunya licin. Nah, tetapi sifat asam yang memiliki rasa asam, sifat basa yang memiliki rasa pahit, itu tidak mungkin kalau misalnya kita lakukan dengan cara mencicipi langsung zat-zat tersebut di laboratorium untuk semua zat kimia, untuk mengetahui apakah ini asam atau ini termasuk kelompok basa. Nah, kita kan nggak mungkin membuat identifikasi dengan cara seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti kita akan mempelajari bagaimana cara mengidentifikasi suatu zat apakah termasuk asam dan apakah termasuk basa. Nah, sebelum mengidentifikasi bagaimana caranya mengelompokkan asam dan basa, kita harus tahu definisi asam dan basa terlebih dahulu. Nah, perkembangan teori asam dan basa ini menjadikan definisinya itu saling melengkapi sebenarnya ya. Jadi ada nanti definisi asam basa menurut teori Arrhenius. Kemudian definisi asam basa menurut Bronsted-Lowry. Dan ada definisi asam basa menurut Lewis. Nah, pertama kita pelajari dulu teori asam basa menurut Arrhenius. Asam menurut Arrhenius yaitu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+. Nah, contohnya adalah HF, misalnya asam fluorida. Asam fluorida kalau dilarutkan dalam air atau HF dalam bentuk larutan akan menghasilkan ion H+ dan ion F-. Jadi di sini ada ion H+ yang dihasilkan sehingga HF atau asam fluorida termasuk ke dalam asam.
Contoh lainnya, misalnya tadi ada cuka ya, cuka itu CH3COOH, rumus asamnya atau rumus molekulnya. Cuka diionisasikan atau kalau dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion H+ dan CH3COO- gitu ya. Nah, itu definisi asam menurut Arrhenius. Selanjutnya, berdasarkan jumlah valensi asam yang dihasilkan, nanti ada yang termasuk ke dalam asam monoprotik. Ya, jadi ion H+-nya yang dihasilkan oleh asam tersebut hanya satu ya, 1 H+. Contohnya tadi HF 1 H+ dan F-. Kemudian HCl 1 H+ dan Cl-. Itu maka contoh-contoh asam tersebut termasuk asam monoprotik. Selanjutnya, ada yang termasuk ke dalam asam diprotik. Kalau mono berarti kan 1, kalau di berarti 2. Nah, ini asam yang menghasilkan 2 ion H+ setiap molekulnya termasuk ke dalam asam diprotik. Contoh H2SO4. H2SO4 ini nanti akan terurai atau terionisasi menjadi 2H+ dan SO4 2-. Nah, maka karena H+-nya itu ada 2 yang dihasilkan pada saat ionisasi, maka H2SO4 termasuk asam diprotik. Beda dengan yang tadi HCl ya, yang dihasilkannya 1 H+. Kalau H2SO4 yang dihasilkannya 2 H+, maka HCl asam monoprotik, H2SO4 termasuk asam diprotik. Ada lagi asam yang bisa menghasilkan H+-nya lebih dari 2, maka itu termasuk asam poliprotik. Contohnya H3PO4 misalnya. H3PO4 akan terionisasi menjadi 3H+ dan PO4 3-. Nah, karena H+ yang dihasilkannya ada 3 buah atau lebih dari 2, maka H3PO4 termasuk asam poliprotik. Nah, begitu ya, termasuk kelompok asam. Nah, selanjutnya basa. Basa menurut Arrhenius adalah senyawa yang dalam air akan melepaskan ion OH-. Nah, contoh-contohnya misalnya yang sudah terkenal ini NaOH, natrium hidroksida ya, soda api. NaOH itu akan terionisasi atau akan menghasilkan ion Na+ dan OH-. Nah, di sini ion OH- dihasilkan sehingga NaOH termasuk senyawa basa. Nah, OH- ini disebut juga ion hidroksida ya. Kemudian contoh lain ada CaOH 2 kali. Nah, disebutnya kalsium hidroksida. Kalsium hidroksida akan terurai, akan terionisasi menjadi Ca2+ dan 2 OH- ya. Kalau kalsium hidroksida dilarutkan ke dalam air akan terurai menjadi Ca2+ dan 2 OH-. Nah, karena menghasilkan ionnya itu karena OH-nya 2 kali, maka ion OH-nya yang dihasilkan juga 2 ya, pada CaOH 2 kali atau pada kalsium hidroksida seperti itu. Nah, itulah definisi asam dan basa menurut Arrhenius. Namun seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, ternyata Arrhenius ini memiliki kelemahan ya, yaitu ada contohnya NH3 nih. NH3 kan itu termasuk basa. Berdasarkan penelitian NH3 termasuk basa. Tetapi di dalam definisi Arrhenius, basa itu kan harusnya menghasilkan OH-. Tapi ternyata NH3 itu OH-nya dari mana ya? Kalau misalkan nanti terionisasi. Nah, ada tidak bisa nih Arrhenius menjelaskan NH3 itu termasuk basa. Tetapi faktanya NH3 itu termasuk ke dalam basa, senyawa basa. Sehingga disinilah kelemahan teori Arrhenius. Oleh karena itu, definisi asam basa nanti disempurnakan lagi menurut Bronsted-Lowry. Nah, ini teori asam basa Bronsted-Lowry nanti kita
lihat di video selanjutnya. Demikian untuk video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti teori tentang asam basa, ya utamanya definisi asam basa menurut Arrhenius, yaitu asam adalah senyawa yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan ion H+. Kalau basa adalah senyawa yang bila dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Demikian, mudah-mudahan dapat dimengerti. Nanti kita lanjutkan ke teori asam basa selanjutnya, yaitu Bronsted, Lowry, dan Lewis di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.